Seperti yang udah kalian tahu ya, Tokyo Revenger udah tamat. Nah, buat yang pengen bacaan yang mirip-mirip atau bahkan menurut gua lebih bagus dari Tokyo Revenger, silahkan simak video ini. Kita mulai dari urutan nomor 5, Erase. Yang satu ini udah diakui sendiri oleh Sensei Ken Wakui, sang pengarang Tokyo Revenger. Dia berkata bahwa komik inilah yang jadi inspirasi dia buat Tokyo Revenger ya. Temanya emang bukan tentang berandalan atau pertempuran antar geng, tapi berkaitan dengan time travel ke masa lalu untuk mengubah masa depan. Di manga ini, sang karakter utama kembali ke masa lalu untuk mencari pembunuh ibunya yang dibunuh karena mengetahui suatu hal penting mengenai kasus pembunuhan ketika dia masih bocah SD. Pokoknya komik ini seru abis dan komik ini juga udah terbit di Indonesia ya. Jadi kalian bisa koleksi mumpung masih cukup banyak yang ready dan cuma berjumlah 9 volume. Kalau mau irit sih saran gue cukup 8 volume aja karena volume 9 itu kayak side story ya. Review lengkapnya akan gue buat di video lain ya. Nomor 4, Worse. Komik ini juga ngebahas perkelahian antara berandalan ya. Komik ini seru sampai-sampai udah dibuat jadi live action. Ceritanya juga menurut gue menarik ya. Dan bikin cukup gak bisa berhenti baca. Wajar aja sih mengingat pengarangnya adalah pengarang manga Crows yang sangat terkenal itu. Cuma satu aja sih kekurangannya dari seri-seri karangan sang pengarang. Gambarnya menurut gua kurang greget, nggak jelek ya, cuma ya kurang greget aja gitu. Manga ini udah tamat dan cuma berjumlah 33 volume. Sayangnya belum terbit versi Indonesianya setahu gua. Dan di nomor 3 kita punya GTO atau Great Teacher Onizuka ya. Manga ini legendaris banget ya. Emang gak ada tawuran dan pertarungan gila-gilaan di komik ini. Tapi kalau kalian ngebayangin apa sih yang terjadi setelah masa berandalan lewat, mungkin bisa baca komik ini ya. Ceritanya, humornya, dan pesan hidupnya ya bener-bener bagus. Gue yakin kalian semua banyak yang udah tahu manga ini. Namun yang belum pernah baca ya, sangat-sangat gue rekomendasikan. Tapi pastiin kalian udah dewasa ya. Menurut gue harusnya udah 15 plus atau 17 plus deh ya, 17 plus lah ya gitu. Manganya berjumlah 25 volume dan udah pernah diterbitkan di Indonesia. Gue sih sangat berharap ini bakal dicetak ulang dalam format omnibus atau premium ya, book paper lah, gak usah omnibus lah, yang penting kualitas kertasnya diperbaiki. Film live actionnya sendiri udah di remake 2 kali ya setahu gue. Jadi kalian tahu lah, gak mungkin kan mereka ngebuat live action dari manga yang ceritanya jelek gitu. Dan di nomor 2 kita punya Holy Land ya. Emang ya ini bukan pertempuran antar geng, lebih ke arah pertarungan individual. Tapi ya intinya dunia berandalan gitu. Karakter utama yang bernama Yu Kamishiro adalah ya bisa dibilang dia itu anak korban bully ya, sampai gak berani sekolah lagi. Awalnya itu dia cengeng, cuma akhirnya dia belajar tinju secara otodidak dan ya jadi bisa melindungi diri sendiri lah. Itu awal ceritanya. Latar belakangnya sih emang mirip Hajime no Ippo ya, tapi perkembangannya itu bakal beda jauh nanti. Si main karakter ini bakal menarik perhatian dari berandalan-berandalan yang benar-benar jago gelut gitu, dengan gaya bela dirinya masing-masing. Nah, dengan seiring perjalanannya waktu, dia dapat teman, dia makin jago dan mencoba gitu mengambil teknik lawannya gitu. Dan perkelahiannya itu bisa dibilang cukup realistis ya di komik ini. Teknik-teknik berkelahinya itu dijelasin secara detail oleh sang pengarang Sensei Koji Mori. Beliau adalah teman baik dari Sensei Kentaro Miura ya. Jadi sekarang dia itu yang ngawasin kelanjutan komik Berserk ya. Dan komik Holy Land ini cuma 18 volume dan udah tamat. Gue juga sangat berharap komik ini bisa diterbitin ke Indonesia. Karena menurut gue ini bisa banget terbit ke Indonesia ya, oleh penerbit Akasa apalagi gitu. Benar-benar seru banget ini komik gitu. Dan yang nomor 1 berjudul Out. Pengarangnya Makoto Mizuta. Menurut gue ya, inilah komik berandalan terseru yang ada saat ini ya. Nggak ada time travel di sini.
Yang jadi fokus di manga ini adalah tentang tawuran ya. Gambar-gambar karakternya menurut gua keren-keren abis, jauh lebih bagus dibanding Tokyo Revenger ya. Terdapat karakter kayak si Mikey ya. Ketua gengnya kurus kecil tapi kekuatannya itu OP banget, itu kuat banget. Yang gue suka di sini adalah si karakter utamanya itu nggak cengeng kayak si Hanamichi. Dia emang jago gelut. Walau emang sih masih di bawah kemampuan sang ketua geng. Ceritanya juga lebih dark ya dibanding Tokyo Revenger. Di sini bisa dibilang sangat realistis ya, karena mereka tawuran itu ada yang bawa senjata sampai sadis banget dah intinya. Kalau Tokyo Revenger kan rada-rada ngarang sebenarnya sih. Harusnya menurut gua sih dari komik-komik berandalan yang gue sebutin sebelumnya itu, mereka itu ketika SMA. Tapi kalian bayangin kan, Tokyo Revenger itu si Mikey ngejago itu dari SMP. Jadi rada-rada ngayal menurut gue kalau Tokyo Revenger ini. Jadi dibandingin Tokyo Revenger, Out ini bener-bener bagus banget deh. Dan Out ini belum tamat ya. Baru rilis 23 volume saat gue buat video ini. Ini sekali lagi gue ulang, salah satu manga tentang berandalan terkeren yang pernah gue baca. Gue sangat berharap ada penerbit yang mau mencetak manga ini ya. Maksud gue nggak mungkin lokal sih kayaknya, karena unsur kekerasannya parah banget. Ya nggak tahu sih di luar negeri kayak Inggris, USA, penerbit Viz atau apapun mau ngambil komik ini gue nggak tahu. Cuma benar-benar keren banget komik ini. Dan ya itulah 5 manga yang gue rekomendasiin buat kalian baca kalau kalian suka Tokyo Revenger. Review lengkap manga-manga tersebut bakal gue bikin di video-video berikutnya lah, lebih detailnya ya. Jadi pastikan kalian subscribe biar gak ketinggalan ya. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.